Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mahfud Fauzi. Insyaallah hari ini kita membahas materi bahasa Indonesia tentang kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan berbahasa Indonesia secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama secara kesantunan linguistik dan juga kesantunan pragmatik. Akan kita terangkan satu persatu. Yang pertama yaitu kesantunan berbahasa Indonesia secara linguistik, yaitu maksudnya ialah kesantunan yang berkaitan langsung dengan kata-kata ataupun ucapan dalam bahasa tersebut, berkaitan dengan bahasanya langsung. Maka pembagiannya memiliki 4 faktor. Yang pertama yaitu panjang dan pendeknya tuturan atau ucapan kita. Semakin pendek tuturan atau ucapan, maka kesantunan ataupun kesopanan dalam berbahasa akan kurang nilainya. Begitu pula sebaliknya, semakin panjang tuturan ataupun ucapan kita, maka akan lebih santun dalam berbahasa Indonesia. Kita ambil contoh yang pendek, pinjam HP, maka akan terasa kurang santun. Berbeda kalau kita perbanyak kata-katanya untuk dituturkan dan diucapkan, maka terasa santun. Bolehkah saya meminjam HP Anda? Maka seperti itu lebih santun dan lebih sopan. Lanjut ke faktor kedua, yaitu urutan. Contoh dalam kalimat perintah, kita ingin memerintah teman kita untuk membersihkan kamarnya. Segera bersihkan kamar ini karena kita ingin belajar. Maka kesantunannya akan terasa kurang. Berbeda jika kalimat kata perintah diletakkan di akhir. Misalnya, kita insya Allah pada siang ini akan belajar di ruangan kamar kita. Maka segera bersihkanlah dulu sebelum kita mulai belajar. Faktor yang ketiga yaitu intonasi dan juga isyarat-isyarat kinesik. Apa itu intonasi? Intonasi ialah seperti sebuah penekanan dalam ucapan, seperti ada nada naik dan turunnya, titik komanya, dan yang dimaksud dengan isyarat kinesik itu seperti ekspresi wajah kita, struktur wajah saat berbicara, dan juga bahasa tubuh seperti menggerakkan tangan dan sebagainya. Maka akan beri nilai lebih pada kesantunan dalam berbahasa. Dan juga yang terakhir yaitu pemakaian kata atau ungkapan tanda santun, seperti kata-kata memohon, maaf, mempersilahkan. Oke, kita lanjut kepada pembagian kedua pada kesantunan dalam berbahasa, yaitu kesantunan pragmatik berbahasa. Yang dimaksud dengan kesantunan pragmatik tidak berkaitan langsung dengan kalimat atau kata dalam suatu bahasa. Namun ia berkaitan dengan maknanya, artinya tujuan penyampaian dari tuturan sebuah kata untuk apa. Contoh dalam perintah, maka akan terbagi dua macam. Yang pertama yaitu dalam bentuk pernyataan atau deskripsi, dan yang kedua dalam bentuk pertanyaan, interrogatif. Kita ambil satu contoh, misalnya yang pertama pernyataan atau deskripsi. Kita mengatakan pada teman kita, teman-teman angkatanmu di SMA banyak yang sudah menikah ya. Maka secara tidak langsung kita mengatakan, cepet-cepet deh kamu nikah. Sudah habis tuh teman angkatannya nikah, cuma dia yang tertinggal jomblo. Lanjut ke contoh kedua, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Contoh, kita memiliki seorang tetangga, seorang bapak-bapak. Kita berkunjung ke rumahnya, kemudian berkata, "Pak, apakah putri Anda sudah lulus sekolahnya?" Secara tidak langsung kita mengatakan, "Jika putri Anda telah lulus, maka nikahkanlah dia dengan saya." Itulah tadi dua contoh kesantunan berbahasa secara pragmatik dalam sebuah kata perintah.
Patut juga diketahui bahwa dalam kesantunan pragmatik ini memiliki beberapa maksim. Di antaranya seperti rendah dirinya si penutur dengan ucapannya yang tidak kencang atau terlampau nyaring, seperti silahkan Anda duduk dengan sopan santunnya. Dan juga yang kedua misalnya seperti pujian, kita memanggil nama orang saja misalnya harus dengan gelarnya jika ia memiliki gelar doktor dan sebagainya. Dan juga kedermawanan si penutur atau memiliki jiwa yang simpatik, dan juga seperti wibawanya yang tinggi dan lain-lain. Sehingga dengan beberapa maksim itu orang-orang akan tertarik dengan ucapan-ucapan yang dituturkannya. Itu materi pertama kita pada siang ini. Lanjut ke materi kedua, yaitu keterampilan dalam berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, informasi, ataupun ide-ide. Medianya dilakukan melalui lisan ataupun tulisan. Dan peran sentralnya tentunya untuk membuat masyarakat lebih santun dan juga beradab melalui ucapan dengan nada yang bagus dan juga makna-makna tujuannya yang indah, maka masyarakat akan lebih santun dan beradab dalam berbahasa. Keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek. Yang pertama menyimak, yang kedua yaitu berbicara, dan yang ketiga menulis, dan yang terakhir keempat membaca. Yang pertama yaitu menyimak. Tadi tentu saja menyimak berbeda dengan mendengarkan. Mendengarkan bisa saja tidak sampai informasi yang diucapkan oleh si penutur atau orang yang berbicara. Kalau menyimak, kita akan lebih fokus mendengarkan dan untuk memaham apa yang diucapkan seseorang. Dan yang kedua yaitu berbicara. Yang dimaksud di sini bukan berbicara sembarangan, apalagi bicara cuma bercanda dan basa-basi yang tidak ada tujuannya. Berbeda dengan berbicara namun memiliki makna dan keterampilan, ada nadanya, ada intonasinya, dengan struktur tubuhnya digerakkan, ada bahasa tubuhnya dan sebagainya, sehingga lebih mudah tersampaikan informasi ataupun pesan dari si pembicara kepada orang yang menyimak dan mendengar ucapannya. Yang ketiga yaitu menulis. Menulis digunakan untuk menyampaikan ide-ide, gagasan, dan juga pesan-pesan ataupun informasi. Bisa hanya untuk mengekspresikan yang ada di pikirannya saja, ataupun memang ingin menyampaikan ide-idenya dan gagasannya kepada orang lain. Atau penulisan tadi digunakan untuk menciptakan sebuah karya. Dan yang terakhir yaitu membaca. Membaca tidak sembarang membaca. Membaca yang terampil yaitu bisa memaham tujuan dari seorang penulis buku atau surat dan sebagainya. Dengan ada titik komanya dia bisa memaham bagaimana kaidah-kaidah membaca, sehingga informasi ataupun pesan yang disampaikan penulis bisa diserap oleh si pembaca. Mungkin cukup demikian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.